sejahtera dalam kasih Kristus. Malam hari ini kita kembali lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Allah, yaitu renungan malam yang seperti biasa dilakukan setiap malam. Dan sebelumnya kita mendengarkan firman Allah, mari kita satu hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami mengucap syukur kepadamu karena sepanjang hari dari pagi, siang sampai malam ini penyertaan Tuhan luar biasa bagi kami. Kami sangat berucap syukur karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami akan mendengarkan lagi, merenungkan lagi kebenaran firman Allah. Mari Roh Kudus berkarya dalam hidup kami. Urapi kami semua yang mendengarkan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan malam ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, malam hari ini renungan malam diambil di dalam Amsal 16 ayat yang ke-32. Amsal 16 ayat yang 32 dikatakan di sana, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Puji Tuhan. Di sini saya mengambil tentang sabar, ya. Kata lain dari sabar, kita dapat mengambil waktu untuk menimbang-nimbang sebelum membiarkan amarah meledak, agar tidak melanggar batas-batas yang wajar. Dan sifat ini mengajak kita untuk menguasai jiwa kita, ya. Bagaimana kesabaran kita di dalam lingkungan sendiri maupun di luar lingkungan ini, ya. Di dalam keluarga kita belajar kesabaran, mungkin menghadapi anak-anak. Kalau ada anak-anak yang lebih dari satu, ya, 2 atau 3, kita dapat melihat bahwa ada karakter-karakter anak. Ada yang sabar, ada yang tidak sabar. Mungkin anak-anak juga mungkin demikian. Dia dapat melihat juga keberadaan atau sifat-sifat daripada ibu dan bapak, ya. Apakah ibu yang lebih sabar atau ke bapak yang lebih sabar? Tetapi kita ini dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 27, kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Contoh yang paling baik yaitu kita melihat panjang sabar Allah. Panjang sabar Tuhan itu sangat luar biasa dan memberikan kita teladan, ya. Coba kita melihat di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-8. Mazmur 145 ayat 8, di sana dikatakan Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya, ya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Ini adalah satu teladan yang sungguh luar biasa yang harus kita sebagai anak Tuhan, kita harus menuruti akan kebenaran firman Allah. Memang kita manusia belum sempurna melewati hari-hari ini, tidak sempurna seperti Tuhan yang panjang sabar. Masih banyak kekurangan-kekurangan kita. Tetapi firman Allah, Dia boleh mengajak kepada saya dan saudara. Dia memperingatkan kepada saya dan saudara supaya kita melihat sosok atau teladannya Tuhan. Karena kita ini adalah diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan teladannya. Di Indonesia beragam kebudayaan, pulau-pulau beragam
beragam pulau, bahasanya, suku bahasanya itu berbeda-beda. Ada yang sabar, ada yang lemah lembut, tapi ada juga yang terlalu terlalu meledak-ledak ya. Misalnya yang saya kasih contoh, mungkin Pulau Jawa sama Sulawesi ya. Contohkan Sulawesi aja, Manado. Gaya bahasa orang Manado itu pasti beda dengan gaya bahasa dari orang Jawa. Tetapi dikatakan di sini bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Mungkin saya juga berbeda dengan rekan-rekan yang lain. Ya. Gaya bahasa orang Manado itu mungkin beda dengan gaya bahasa orang. Bukan mungkin lagi, memang berbeda. Tetapi kita sama-sama mau belajar. Saya pun mau belajar. Saya selalu belajar untuk Tuhan tolong saya supaya saya belajar dengan sifat kesabaran ini. Kita melihat salah satu contoh panjang sabar Tuhan itu, contohnya kepada Kain ya. Kejadian 4 ayat 15 dia katakan, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Padahal kita tahu bersama bagaimana cerita tentang Kain. Dia sudah membunuh saudaranya sendiri. Tetapi kita melihat panjang sabar Allah itu luar biasa. Walaupun dia sudah terkutuk lah, ya, sudah dikutuk bahwa dia susah payah untuk mencari. Tetapi di sini panjang sabar Allah itu, kalau saya melihat bahwa luar biasa. Dia katakan, jadi Tuhan, kalau saya mau pergi kemana-mana, pasti kalau ketemu dengan orang pasti mereka akan membunuh saya. Tapi Tuhan berkata bahwa kalau ada orang yang membunuh engkau, 7 kali lipat pembalasannya itu kepadanya. Dan di sini kita melihat bahwa kemurahan Allah itu kepada orang yang berdosa sebenarnya patut kena murkanya Allah. Tapi sungguh luar biasa. Tuhan itu luar biasa panjang sabarnya. Kita melihat juga bagaimana doa daripada Yunus. Yunus 4 ayat 2. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkan. Doa daripada Yunus bahwa dia mengakui bahwa Allah itu adalah panjang sabar, Allah itu pengasih dan penyayang. Sehingga kita tahu bersama cerita ini dari sekolah minggu. Cerita ini luar biasa ketika dia melarikan diri ke Tarsis. Tetapi dia mengakui lewat doanya, Tuhan itu panjang sabar. Kita melihat di dalam Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah, dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya, di sini firman Allah berkata bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih Allah
bukan cuma dipilih Allah, dikuduskan Allah dan dikasihinya. Sebab itu firman Allah berkata bahwa kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saya pun belajar soal kesabaran ini. Sungguh luar biasa. Di dalam buah roh ini ada juga kesabaran. Di sana dia katakan di dalam buah roh itu kesabaran. Kalau kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu yang akan memberikan kita kesabaran. Terlalu banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Kadang-kadang kita tidak sabar untuk menanggungnya. Kadang-kadang kita bisa berkata, aduh, terlalu banyak kesabaran. Sehingga rasanya jiwa ini sesak sekali. Tetapi Tuhan menghibur kita. Dia katakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, ya, kita yang sudah dipilih oleh Allah, yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini firman Allah datang bukan cuma kepada saudara, firman Allah datang juga kepada saya. Karena firman Allah itu pedang bermata dua. Salah satu dari buah roh ini juga adalah kesabaran. Saya pernah diberikan satu catatan yang kecil oleh seorang hamba Tuhan. Saya pikir ini catatan apa? Ketika di rumah saya melihat, wah luar biasa. Ada 5 poin di dalam kesabaran itu. Pertama dikatakan, sabar itu pertama ilmu tingkat yang tertinggi. Dan kedua, sabar belajar setiap hari. Ketiga, latihannya setiap hari. Keempat, ujiannya datang mendadak. Dan kelima, poin yang kelima ini, sekolahnya seumur hidup. Luar biasa. Sekolah soal kesabaran itu tentunya seumur hidup. Walaupun sudah tua, masih sekolah lagi kesabaran. Puji Tuhan. Luar biasa firman Allah ini. Roma 12 ayat yang ke-12. Di sana dia katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah di dalam doa. Ditutup, bertekunlah di dalam doa. Tentunya kalau kita mau memiliki kesabaran yang penuh, tentunya kita bertekun di dalam doa. Hanya dengan doa kita meminta biar Roh Kudus yang akan menolong saya dan saudara. Kita hanya berdoa supaya Tuhan selalu memberikan kesabaran yang penuh bagi saya dan saudara. Poin yang kelima tadi dikatakan bahwa kesabaran itu sekolahnya seumur hidup. Mari saya dan saudara belajar lagi soal kesabaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan biarlah kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Renungan malam ini mengenai kesabaran. Roh Kudus mampukan kami untuk dapat sabar setiap hari
Roh Kudus, tolong kami. Tolonglah umat-umat-Mu. Tolonglah hamba-hamba-Mu, supaya kami boleh berjalan menurut kebenaran firman Allah. Setiap karakter-karakter kami yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan ampuni kami. Ampuni kami. Kami banyak kekurangan, kami banyak kelemahan. Oleh sebab itu, mari Tuhan tolong kami, supaya kami dapat melewati hal-hal yang tidak baik itu di dalam Engkau sendiri, dan Tuhan yang sanggup memberikan kami kesabaran yang penuh. Tolonglah umat-umat-Mu, khususnya keluarga Sosianim, dimanapun berada. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberikan kesabaran. Hamba-hamba Tuhan yang melayani di keluarga Sosianim, Tuhan, seluruhnya, mulai dari Bapak Ibu Gembala sampai kepada staf-staf yang ada, Tuhan memberikan kesabaran yang penuh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku.